Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10A akan menjelaskan ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kelompok 2 terdiri dari Samsul Hidayati, Lucian Permadi, Terli Putri, dan Ferry Norita dengan bimbingan fasilitator Ibu Cinta Septi Aulia, Bapak Joni Faheri dan Ibu Vivi Risanti sebagai pengajar praktik. Pada modul 1.4, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pada materi disiplin positif dan nilai kebajikan, bahwa pemikiran Ki Hajar sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, juga sebagai pengikut. Untuk itu, sebagai seorang murid, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Diana Gosen menyebutkan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Serta yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Jadi terdapat 3 alasan mengapa seseorang itu mengikuti aturan yang ada. Terdapat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Artinya, memberi hukuman terhadap pelanggaran yang teringat saat itu juga. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, artinya sudah dibahas sebelumnya. Jika anak melakukan pelanggaran, maka hukumannya ini, maka itu yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian ada istilah restitusi, di mana merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Untuk menciptakan suatu restitusi yang baik, maka diperlukannya keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang bersifat universal dan lebih yang bentuk positif. Jadi, jika keyakinan kelasnya itu sudah ada, jika terjadi pelanggaran, mereka akan diarahkan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah mereka ciptakan bersama, yang sudah mereka sepakati bersama. Jika ada pelanggaran, maka konsekuensinya akan ada. Untuk terciptanya budaya positif, maka kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh seorang manusia. Terdapat 5 kebutuhannya, di antaranya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Jika salah satu saja dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka terjadi ketidakseimbangan atau masalah dalam hidupnya. Contohnya, jika anak rasa kasih sayangnya kurang berada di rumah, maka dia di sekolah akan berupaya untuk menarik perhatian. Bisa jadi jalannya dengan cara membuat masalah sehingga perhatian kita terhadap anak tersebut. Nah, jika ada yang tidak sesuai, tentunya sebagai seorang guru, kita harus memiliki posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol sesuai dengan teori, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial. Di sini posisi kontrol dibagi kepada atas 3 bagian, yaitu manajemen diri, pengontrol positif, dan pengontrol negatif. Dari kelima posisi ini yang paling idealnya adalah sebagai manajerial.
Akan tetapi, bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang guru itu tergantung dari masalah yang kita hadapi. Bisa kita mulai dari manajemen dirinya dulu, kemudian masuk kepada kontrol positif, yaitu kita sebagai pemantau dan teman. Jika tidak juga bisa, maka kita akan masuk kepada kontrol negatif, yaitu sebagai penghukum dan pembuat asal bersalah. Ruang kolaborasi modul 1.4 ini menyajikan 4 kasus yang akan dianalisis, didiskusikan dalam kelompok. Kasus yang pertama, Ibu Santi sebagai guru matematika dan wali kelas tidak dapat masuk dan mengajar, kemudian digantikan oleh Bu Eni. Namun kehadiran Bu Eni ini dianggap tidak penting oleh Vivi dan Natali. Mereka acuh terhadap kehadiran Bu Eni. Keesokan harinya, Bu Eni memanggil Vivi dan Natali, kemudian menanyakan bagaimana kejadiannya dan bagaimana menindaklanjuti dari permasalahan yang ada. Bu Eni menyuruh mereka untuk minta maaf dan menggali kembali apa kesalahan dan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Vivi dan Natali. Pada akhirnya, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok. Temanya yaitu penerapan keyakinan kelas. Jadi di sini langkah yang diambil oleh Vivi dan Natali diantaranya yaitu setelah diskusi mengirimkan email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka, kemudian minta maaf dan memberitahu bahwa jika lain kali ada guru yang kosong, maka mereka mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan untuk kasus pertama. Langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawabannya yang pertama, Bu Santi sudah menstabilkan identitas dengan menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Bu Santi berkata, tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Pertanyaan nomor 2. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, restitusi yang diusulkan sudah sesuai dan langkahnya yaitu mereka akan mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. Materinya atau temanya yaitu penerapan keyakinan kelas. Kemudian mengirimkan email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Lalu memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Pertanyaan selanjutnya. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi yang diambil oleh Bu Eni menurut kelompok kami yaitu posisi teman. Terlihat dari percakapan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Terlihat dari kata ayolah. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Kami setuju dengan langkah yang dilakukan oleh Bu Santi dalam menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan menuntun keduanya untuk mencari solusi sendiri, mengevaluasi sendiri, dan mencari jalan keluar dari permasalahan itu sendiri. Kita masuk pada kasus nomor 2. Di mana kondisinya di sini seorang murid bernama Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru ke sekolah. Dia tidak menyadari bahwa sepatu yang dipakainya tidak sesuai dengan peraturan sekolah, yaitu berwarna hitam. Pak Lukman melihat sepatu Sabrina ini.
Dan Sabrina menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Akan tetapi Pak Lukman tidak mau menerima alasan ini. Pak Lukman kekeh bahwa Sabrina telah melanggar aturan dan dihukum. Hukumannya yaitu sepatunya itu diambil dan tidak dikembalikan. Kemudian sepanjang sekolah Sabrina dibiarkan berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Dengan kondisi tersebut, seharian itu Sabrina tidak berani untuk berkeliling sekolah karena dia malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan untuk kasus nomor 2. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Baiklah, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum, di mana di sini indikatornya dari kata-kata beliau, "Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah." Selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika sebagai manajer, maka Pak Lukman akan berkata, "Sabrina, kenapa kamu datang terlambat dan tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam?" Atau, "Sabrina, apakah kamu mengetahui keyakinan sekolah kita tentang menggunakan sepatu warna hitam? Jika kamu tahu, hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini?" Nah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah disiplin, kebersamaan, tanggung jawab, dan tidak terlihatnya kesenjangan sosial. Artinya di sini dengan sepatu berwarna hitam maka semua murid itu akan terlihat sama. Next, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebagai seorang kepala sekolah, saya akan mengajak Pak Lukman untuk berdialog dan berdiskusi tentang bagaimana cara menangani murid yang melanggar aturan sekolah tanpa harus memberikan hukuman. Kita sampai pada kasus yang ketiga, di mana Ibu Dani sebagai seorang guru bahasa Inggris memperhatikan bahwa muridnya yang bernama Fajar tidur-tiduran dan tidak memperhatikan terhadap pelajarannya. Kemudian beliau menyuruh Fajar maju ke depan mengerjakan soal. Fajar pun malas-malasan ke depan dan hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali." Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering terjadi pada Fajar. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan untuk kasus nomor 3. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Dari kelima posisi kontrol yang ada, Bu Dani mengambil sebagai pembuat merasa bersalah. Hal ini terlihat pada pernyataan Bu Dani yang mengucapkan kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Setelah membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dari kasus tersebut, kebutuhan yang diperlukan Fajar atau yang belum terpenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. Hal
Hal ini terlihat dari sikap Fajar yang malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh kepada pelajarannya. Pertanyaan selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Dalam hal ini, jika sebagai pemantau, Ibu Dani bisa bertanya, Fajar, tahukah kamu pentingnya mata pelajaran bahasa Inggris? Kamu sepertinya mengacuhkan pelajaran ibu. Kamu mengerti kan akibat jika nilai bahasa Inggrismu rendah? Sebagai seorang pemantau, itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat Kasus yang keempat. Di sini dicerminkan bahwa ada dua anak yang sedang bermain di lapangan, yaitu Anto dan Dino. Mereka tiba-tiba terlibat pertengkaran mulut, kemudian sampai ke kontak fisik. Hal ini menyebabkan 3 kancing baju Anto terlepas. Hal itu dibawa oleh guru piket ke ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya memvalidasi dulu keadaannya, menenangkan keduanya dengan cara menanyakan bagaimana kondisi dan keadaan yang dialami oleh Dino dan Anto. Setelah mendengarkan kata-kata dan penjelasan dari Ibu Suti, Dino kemudian berpikir dan menjawab, saya tidak mungkin melem kancing ini, Bu. Kalau dilem akan terlepas kembali. Kemudian diarahkan oleh Ibu Suti, berarti kalau menjahitkan apa kamu bersedia? Dino tampak ragu, dan kemudian masalah lainnya diselesaikan dengan cara Dino itu belajar menjahit kepada guru tata busana. Hasil akhir dari kasus ini bahwa Anto dan Dino saat pulang sekolah sudah seperti biasa tanpa ada masalah sebelumnya. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh Ibu Suti yaitu sebagai manajer, sebab dalam hal ini beliau menyelesaikan kasus dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Beliau juga mengajak serta mengarahkan Dino dan Anto untuk menganalisa kebutuhannya dan mencari jalan keluarnya. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Dino dikuatkan dengan penerapan segitiga restitusi seperti adanya pernyataan berikut ini dari Ibu Suti. Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Lalu bagaimana jika kamu memiliki cara lain yang mungkin lebih efektif dibandingkan dengan marah-marah? Selanjutnya pernyataan lainnya yaitu, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan? Kemudian bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Siti? Dalam hal ini Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya dan dinyatakan dari kalimat berikut. Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kemudian dijawab oleh Anto, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah.
marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini menurut kami adalah bertanggung jawab. Hal ini tergambar pada sikap Dino yang harus menjahit kembali 3 kancing baju milik Anto. Nilai lainnya yaitu mandiri, dan tergambar Dino harus belajar menjahit sendiri dibimbing oleh guru tata busana. Yang terakhir yaitu saling menghargai dan tidak dendam. Hal ini terlihat pada pulang sekolah, Dino dan Anto sudah cerah ceria kembali dan mereka sudah berteman seperti tidak terjadi apa-apa. Dari penampilan dan diskusi yang telah dilakukan, terdapat pertanyaan pada kasus Budani dan Fajar. Kebutuhan yang belum terpenuhi tadinya adalah kebebasan dan kesenangan. Jika kita bertindak sebagai Budani, kira-kira hal apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Fajar tersebut? Kesimpulannya, jika kita sebagai Budani, kita akan melakukan refleksi apakah proses pembelajaran yang telah kita lakukan itu sudah bervariasi. Kira-kira kenapa Fajar tidak tertarik juga dengan bahasa Inggris? Kemudian bertanya langsung kepada Fajar apa penyebabnya. Hal lain yang bisa kita lakukan yaitu melihat latar belakang bagaimana Fajar tidak menyukai bahasa Inggris. Jika data, apakah hanya pada bahasa Inggris saja Fajar tidak memperhatikan? Maka dari sini bisa diambil sebuah refleksi atau kesimpulan untuk mengetahui fokus anak atau kesenangan anak. Kita harus melakukan identifikasi lebih dahulu, tidak hanya dari segi gurunya tapi juga dari muridnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada modul 1.4 ini yaitu dalam menerapkan budaya positif dan disiplin di sekolah, kita harus memahami tentang teori kontrol dan restitusi. Kemudian kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh manusia. Dan terlebih dari itu, untuk mewujudkan suatu disiplin yang positif, budaya yang positif, perlunya kolaborasi antar semua masyarakat yang ada di sekolah. Yang paling pasti yaitu dukungan dari pemangku kebijakan. Demikianlah pembahasan dari kelompok 2 tentang budaya positif. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan sekolah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.